Untuk menggunakan minyak ban yang terjangkau, jadi orang Pakistan menggunakan limbah. Tinggalkan ban untuk pemurnian, hanya setelah diproses oleh peralatan besar mereka, untuk dapat menghasilkan begitu banyak minyak. Dan inilah ban karet bekas ini. Ini adalah bahan utama untuk pemurnian ini. Mengingat satu ban memakan banyak ruang di boiler, pekerja pertama-tama akan memotong ban dengan pisau pemotong. Ini untuk menghasilkan penataan yang baik, agar membuat boiler membakar lebih banyak ban sekaligus. Setelah semua ban dipotong, pekerja akan memasukkannya, ditata rapi ditempatkan di tangki, agar penyulingan minyak bisa sempurna. Cara yang baik untuk menghadapinya. Saat ban di tangki mencapai jumlah tertentu, pekerja akan menutup satu-satunya pintu masuk. Itu terkunci dengan banyak baut, agar menghindari kebocoran di celah dari jumlah baut yang digunakan. Penyegelan pintu ini masih sangat penting. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan kayu untuk pemanasan, karena seluruh tangki butuh waktu lama untuk memanaskan. Jelas, biaya penggunaan batu bara terlalu tinggi. Bagaimanapun, Pakistan memiliki sangat sedikit sumber daya. Setelah penuh tungku dengan kayu, kayu bakar di dalamnya bisa dinyalakan. Dan agar bagian dalamnya benar-benar terbakar, pekerja juga akan memercikkan sejumlah besar minyak tanah untuk mendukung pembakaran, sehingga seluruh tangki dapat dipanaskan dengan cepat. Meskipun keterampilan perbaikan ban pekerja bus sempurna, tetapi setiap ban ditentukan oleh masa pakainya. Ketika tidak dapat digunakan, itu akan disempurnakan secara seragam, untuk menonjolkan nilai akhir ban. Beginilah perasaan rakyat Pakistan, maksimalisasi sumber daya. Pada titik ini, setelah semalam pemanasan, bakar sampai ke dasar tangki yang sudah jadi. Itu perlu didinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tekanan di dalam tangki besar. Kipas buang daya dapat meningkatkan efisiensi pendinginan. Itu sebabnya tangki harus terus berputar. Pada saat ini, ban dibakar pada suhu tinggi hingga retak. Ini akan menghasilkan banyak minyak, tapi suhu minyak di dalam pipa juga sangat tinggi. Oleh karena itu, juga akan didinginkan melalui kolam pendingin. Sambil menunggu untuk mengumpulkan minyak, pekerja dapat mulai membuka tangki. Dan retakan ban dengan suhu tinggi tidak hanya dapat menghasilkan minyak. Abu ban yang terbakar juga merupakan karbon hitam yang penting. Ini juga alasan mengapa pintu kecil bawah dibuka sejak awal, sehingga pekerja dapat mengumpulkan karbon hitam. Dan karbon hitam itu bisa digunakan sebagai pasta warna untuk pulpen celup. Dan setelah menuangkan semua karbon hitam ke dalam tangki, kemudian pekerja dapat membuka pintu. Tujuan utamanya adalah untuk merawat sisa kawat baja di bekas ban. Dan ini juga salah satu nilai penting dari limbah ban. Tetapi karena pelelehan karet, kawat baja terjerat. Jelas, itu tidak bisa dipindahkan secara manual. Jadi, pekerja harus menggunakan tali kren untuk menarik, dan melalui kekuatan motor, tarik dengan kren, sehingga kawat sepenuhnya dapat dilepas. Kawat ini dijual bertonton. Setelah bagian dalam tangki dibersihkan, minyak yang dihasilkan juga telah didinginkan. Tapi jelas, pendinginan uap ini juga memiliki banyak kotoran. Sedemikian rupa sehingga mereka membutuhkan peralatan mereka untuk menyaring. Minyak mentah diekstraksi, dan minyak dalam drum minyak ini di depan mereka. Ini adalah kotoran yang disaring dari minyak mentah. Seluruh volume minyak juga sangat besar. Minyak murni yang telah didinginkan dan disaring saat ini. Ini akan diangkut melalui pipa ke tangki minyak untuk penyimpanan. Dari warna seluruh cairan, minyak yang disaring masih sangat bagus. Kemudian proses pemurnian ban bekas selesai. Itu menjadi perasaan dari dua minyak ini. Apa yang bisa mereka lakukan?